Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Jaga lisan jangan sampai melukai hati orang. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya sedang berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Betul? Saya yakin dan percaya ini masyarakat yang di hadapan saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Mana buktinya? Buktinya ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Batang Toru ini beriman, wattaqau, bertakwa, syaratnya dua, beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Maka saya dari sejak tadi malam menginap sholat subuh di masjid komplek, dan pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu, melihat ada keberkahan langit dan bumi di Batang Toru. Ini Ustadz Abdul Somad mentang-mentang ngomong di Batang Toru dia bilang berkah. Mana buktinya? Buktinya memandang ke kiri, kebun karetnya tumbuh hijau. Memandang ke kanan, kebun kelapa menjulang lebat tinggi. Di perjalanan depan sebelah kanan, kebun sawitnya luas, nggak tahu punya siapa. Tanahnya hijau, bahkan sampai ke atas pentas pun rumput lebih hijau. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Ini dari alamnya yang di atas tanah. Yang di dalam tanah ada emas masih bertimbun-timbun. Satu hari produksinya 20 kilo. 1 kilo emas 10 on. 1 on 100 gram. 1 gram lebih 1 juta. Tapi karena kita udah lama berteman baik, 1 juta aja lah. Berarti kalau satu hari 20 kilo dari dalam tanah Batang Toru naik ke atas 20 miliar setiap hari. Itu yang di dalam tanah. Yang di atas tanah karetnya berapa, kelapanya berapa, sawitnya berapa, itu yang sifatnya tanaman dan bahan tambang yang ada dalam tanah. Bagaimana dengan yang di atas tanah dalam bentuk manusia? Anak-anak yang cerdas. Qori kita membacakan Al-Quran, suaranya bagus, tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, lagunya bayati, soba, sika, nahwan, jaharka. Anak-anak santri pondok pesantren yang ada di hadapan kita. Dari mana Ustaz tahu? Saya nampak aja nengok seragamnya. Belum lagi ibu-ibu dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, pakaiannya yang khas, warna biru. Bukan cuma bajunya yang biru, tenda pun biru juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah nikmat Allah ke Batang Toru ini. Tinggal kita mensyukurinya dengan 4. Syukur yang pertama dengan lisan. Ini orang Batang Toru yang punya. Subhanallah, maha suci Allah. Kau dari mana? Dari Batang Toru. Orang Batang Toru hebat-hebat. Tanahnya luas, sawitnya, kebunnya, karetnya, emasnya. Allahu Akbar. Yang maha besar itu Allah. Kami tak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Lisan, lidah. Dengan lisan orang pindah dari kafir menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan lisan orang mendapatkan berat timbangan amal. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak silap, banyak salah, banyak dosa, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Saya istighfar nggak bisa macam Ustaz Somad pakai lagu-lagu, pakai gendang, pakai hadrah. Nggak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya lebih khusyuk dalam hati, nggak usah pakai suara Pak Ustaz. Sholawat. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Mudah-mudahan yang terlilit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga orang Batang Toru ini berutang. Kusangka tadi makmur nggak ada hutangnya. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Ibu-ibu yang kepanasan di sana boleh menyeberang kemari yang agak teduh sedikit. Nggak apa-apa. Naik ke atas truk itu izin sama yang punya truk. Daripada panas di sana, silakan boleh berjalan. Udah saya mintakan izin sama Babinsa sama Babin Kamtipmas. Jangan khawatir. Jangan. Yang mau hidupkan kamera rekam orang di nyebrang. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Daripada lidah dipakai menceritakan aib orang, apa orang yang udah terlambat nyebrang keluar depan kita, berdiri diri keluar depan kita, terapa bagus banyak dibawa bersolawat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau terasa lidah kita ini mau menceritakan aib orang, laki orang, bini orang, suami orang, menantu orang, anak orang, maka langsung Allah arahkan lidah untuk berzikir. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti yang kerja di kantor kades, di kantor camat, datang orang Disduk Capil menanyakan gimana KTP ku, sudah selesai atau belum? Subhanallah walhamdulillah gitu. Jangan pula dijadikan itu sebagai alasan. Begitu juga nanti di sini ada bapak polisi, ada TNI Polri, pas razia lupa pakai helm. Kenapa kau tak pakai helm? Allahumma shalli. Kata polisi, kau pikir kau aja yang hadir? Aku pun datang juga untuk pengajian itu. Gak gini kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara lidah orang bisa masuk surga. Salamun qaulam mir rabbin. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu, sholat, tahajud, zikir, puasa berpindah ke tangan orang lain gara-gara menceritakan aib orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini juga lidahnya dijaga Allah. Nanti kalau jumpa sama bapak ibu menceritakan aib macam mesin motor rusak, Ustadz Somad ingat dulu Ustadz di Batang Toru menceritakan lidah jangan gunakan untuk yang lain-lain. Lidah ini dipagar, pagarnya sampai 3. Penjara dindingnya cuma 1, tapi lidah ini di dalam penjara yang dindingnya 3 lapis. Lapisan yang pertama bibir, lapisan yang kedua gigi, lapisan yang ketiga gusi. Sudah 3 lapis, keluar juga dia. Yang membuat orang masuk surga adalah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang membuat timbangan amal berat lidah. Yang membuat orang mati husnul khatimah juga lidah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang membuat orang selamat dari azab Allah juga lidah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak. Dan pagi ini kita sudah dapat doa dari lidah. Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak GM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Qori kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat emasmu, selamat suamimu dari pelakor, selamat negerimu dari perampok penjahat,
selamat keluargamu, selamat anakmu dari narkoba. Wa rahmatullah, semoga dapat rahmat kasih sayang Allah. Wa barakatuh, berkah tanahmu, berkah kebunmu, berkah rezekimu, berkah umurmu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah yang terkandung dalam ucapan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sah solat kalau lidah tak mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkabul doa karena lidah. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka lidah membuat orang masuk surga, tapi lidah juga membuat orang kufur nikmat masuk neraka, caci maki, sumpah serapah, salah aja kawan tetangga sikit, yang keluar bukan binatang, kebun binatang. Tapi itu tidak ada di Batang Toru, itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Adapun yang di Batang Toru ini insya Allah semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Syukur yang pertama dengan lidah, sudah. Syukur yang kedua dengan harta. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba ingat syukur kedua dengan harta? Ku tengok kresek sudah mulai dibawa panitia jalan-jalan. Panitia sudah mulai membawa, itulah yang disebut dengan syukur dengan harta. Syukur dengan harta yang paling tinggi zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini kalau ditengok dari senyum jamaah di Batang Toru ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini nampak. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin bertengok orang. 100 juta paling sedikit minimal. Amin. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, maka 1 tahun mengeluarkan, kalau tuan pergi ke taman jangan lupa menangkap burung. Kalau jamaah belum sarapan memang susah menghitung. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berarti 1 tahun keluar 2,5 juta. Ini yang zakat 2,5 juta. Jadi kalau ada bapak ibu yang memasukkan kresek itu 2,5 juta, itu zakatnya setahun itu. Saya lupa bawa duit Pak Ustadz, bisa dalam bentuk gelang, rantai, cincin, anting, gigi palsu, emas, masukkan ke dalam. Ini jangan-jangan duit yang kresek ini dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Tidak, jangan ada dusta di antara kita. Itu tidak dibawa Ustadz Somad seperak, serupiah, sejuta, 100 juta ke Pekanbaru. Tidak, itu untuk yayasan pesantren gratis di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Kalau ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan tuan guru alim ulama, dapat ingin pahala mengalir sebagai penghafal Quran, masukkan seperak 2 perak, dibawa ke Zayan Insani Sejahtera Medan, dimakan oleh penghafal Quran dalam bentuk beras minyak goreng gaji guru, mengalir pahalanya, hadiahkan untuk almarhumah emak, almarhum ayah, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya Rabbal. Pandai pula panitia ini, dibuatnya plastiknya transparan, jadi nampak di situ antara perjuangan dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan Soekarno-Hatta merah warnanya, kalau perjuangan Patimura bawa golok 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memasukkan kresek itu 1 juta. Amin. Tabungannya di bank 100 juta, bank Sumut Syariah 100 juta, ditransferkannya ke Zayan Insani Sejahtera 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Nanti malam pas jam 1 malam mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawanya mati? 1 juta. Berapakah tinggal untuk bini? 99. Selamat Bu, kalian dapat 99. Yang satu itulah yang kalian bawa Pak menghadap Allah. Tapi bapak-bapak ini, makanya kresek itu banyak dibawa ke ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling dikasih 2.000. Nah 2.000 untuk parkir sama sekalian pula itu. Kau jangan banyak-banyak bawa, nanti kau bini lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syukur yang kedua adalah dengan harta. Duit karet banyak, duit sawit banyak, duit kelapa banyak. Di Batang Toru ini saking banyaknya emas, kubah masjid pun emas. Luar biasa.
Di dalam tanah emas, di atas tanah hijau. Duit yang banyak ini kalau tidak dipakai bersyukur bisa habis. Bini di rumah mau masak pun tak ada duit, padahal duit suami banyak. Kemana duitnya? Habis dipakai judi online. Ini nggak ada di sini, jangan. Ini yang saya cakapkan ini jauh tadi mana-mana. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, nyindir aku nih, pulang-pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua duit yang dipakai, kemana gaji kau? Kemana duit emas? Kemana duit perak? Kemana duit kelapa? Kemana duit sawit? Kemana duit karet? Kemana duit kebun? Semuanya habis. Dipakai untuk apa? Judi online. Diputar untuk apa? Game online. Dan lebih parahnya lagi, bini pun online. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita bersyukur nikmat ini, insya Allah Batang Toru ini akan dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perusahaan tidak hanya membuka, tidak hanya reservasi, tidak hanya eksplorasi, tidak hanya mengolah alam, tapi menjaga kelestarian alam. Alamnya indah, suasananya sejuk. Tadi malam saya tidur lelap, bangun pagi saya tengok cantik semuanya. Maka ini mesti kita jaga. Duit kalau dipegang oleh orang berakal, dia bisa jadi persediaan masa tua. Tapi kalau duit dihabiskan, dapat duit habis, dapat duit habis, macam menyiramkan air di pasir, tak nampak berbekas. Macam air di daun keladi, tumpah tak nampak bekasnya. Ingat, kita masih ada masa besok. Anak-anak mau sekolah, mau kuliah, dapat duit 1 juta 2 juta, tabung, simpan, belikan tanah, tanam kebun karet, tanam kebun sawit, tanam kebun kelapa, tanam kebun mangga, beli tanah investasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tidak nanam sawit, tidak nanam karet, tidak nanam apa-apa. Saya simpan emas batangan bagus di rumah saya Pak Ustadz. Berapa beratnya? 50 kilo. Wah, banyak. Siapa? Emas apa nih? Namanya Mas Parno. Mohon maaf jangan tersinggung Mas Parno. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingat almarhumah emak saya dulu, asal ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli rantai, ada duit beli anting, ada duit beli gelang kaki, banyak emasnya. Ketika saya mau pergi ke Mesir tahun 98, tiba-tiba krisis moneter. $1 yang sebelumnya 2.000 melambung jadi 20.000. Anak Indonesia yang lulus ke Mesir 20 orang, yang lulus ke Mesir 100 orang, yang berangkat 74 orang, yang lain tak ada duit ongkos karena dolar melambung. Saya termasuk yang berangkat. Dari mana Ustaz dapat duit? Badan Amil Zakat Nasional memanggil emak saya. Ibu, emaknya Ustaz Somad, ya, datang ke kantor Basnas, ada ongkos untuk Ustaz Somad. Dibawa emak saya lah amplop, map, pulang ditunjukkannya. Ini untuk ongkos kau berangkat dari Basnas. Pas dibuka isinya 200.000. Jadi Ustaz berangkat dari mana? Rantai emak saya, gelang emak saya, cincin emak saya. Itulah gunanya menabung. Sampai masa terdesak, bertamu ke rumah tetangga, belum kita ketuk dia udah lari duluan. Nampaknya muka kita tertulis di kening kita, mau minjam duit. Kawan ketawa banyak, kawan susah payah, kawan senda gurau banyak, tapi kawan masa sempit sulit. Maka menabung, menyimpan. Pulang saya dari Mesir, saya sampai sekarang belum pernah minjam ke bank. Iyalah, Ustadz punya duit. Ustadz dulu PNS, saya PNS, tak pernah saya pakai SK saya untuk minjam duit ke bank. Iyalah Ustadz banyak duit, duit saya tak ada. Terus gimana Ustadz beli mobil? Ada pinjaman lunak tanpa bunga. Apa namanya? Omak bank. Mak, aku kehujanan, kepanasan, pinjamlah gelang mak sama rantai. Memang kau ini dari sekolah dulu sampailah sekarang menyusahkan. Menabung, orang tua kita mengajarkan menabung. Dapat duit, belanja. Dapat duit, beli kulkas sebesar orang. Terasa panas di luar, masuk ke dalam. Dapat duit, beli TV besar. Ingat, TV kulkas besar masa sulit tak bisa dijual, harga jatuh ke bawah. Habis duit, beli handphone canggih. Ingat, handphone mahal, dijual harganya jatuh. Tapi kalau investasi tanah, tanam, alhamdulillah Ustaz Somad, Ustaz dari Batang Toru, iya, nampak Ustaz di pinggir kiri ada kebun karet, di pinggir kanan ada kebun kelapa, di pinggir ujung ada kebun sawit. Iya, itu punya orang semua itu Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku tak ada.
cuman seorang perempuan, suaminya pun kaya, banyak duitnya, ambillah hartaku ini semuanya untuk sedekah agama Islam. Tidak boleh memberikan semua harta untuk agama. Nabi tak mau menerima. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, setengah pun tak boleh, nanti anakmu susah. Kalau kau tak mau ambil setengah, as-sulusu, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir, sepertiga itu pun banyak, tapi Nabi membolehkan sepertiga. Jadi kalau ada ibu punya uang 1 miliar, amin. Jadi bunyi aminnya tak yakin orang ikut tengok. Amin. Kalau ibu punya uang 1 miliar, ibu hanya boleh kasih ke pondok pesantren, ke masjid 333 juta. Yang 666 tinggalkan untuk ahli waris. Tak boleh kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan susah, miskin, melarat. Anta da'a warathataka aghniya, kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada orang banyak. Jadi mumpung tanah masih subur, karet masih tumbuh, sawit masih lebat, kelapa masih banyak, tambang emas masih ada, tapi ini tidak selamanya ada. Karet akan tua dan mati, sawit akan kering replanting, kelapa akan kena wereng, na'udzubillah, tanah bisa saja tandus. Persediaan emas tambang tak lama, 10 tahun, 20 tahun, habis itu habis, perusahaan tutup, pindah ke tempat lain. Jangan sampai kita depresi, stres, dan putus asa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Tak boleh meninggalkan dunia demi akhirat, tak boleh meninggalkan akhirat demi dunia. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Siapa orang Batang Toru yang paling beruntung? Orang Batang Toru yang paling beruntung yang mewakafkan tanah masjid, yang membangun masjid. Itu masjid yang ada di depan saya itu tidak akan kosong sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Karena ini jalan lintas, semua orang yang melintas di jalan ini mampir ke masjid. 24 jam masjid itu ada orang singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing. Makanya masjid-masjid yang di pinggir jalan, kalau toiletnya ada 10, khawatir kotor, kunci 9, yang satu tetap buka. Jangan sampai orang terberak dalam celana. Pak Ustaz, saya mewakafkan ini untuk sholat, bukan untuk buang air kecil. Betul, tapi kesulitan yang paling payah di dunia adalah Bapak Ibu yang pernah menahan mencret tahu bagaimana rasanya. Bayangkan dari mulai ujung dia tak ketemu pom bensin, tak ada musola, tiba-tiba nampaknya masjid, singgah dia, begitu pintu dibuka, blar, alhamdulillah, meletus Hiroshima Nagasaki. Man yassaru an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Keluar dia dari toilet, berwudu, dia sholat syukur, ya Allah, orang yang mewakafkan toilet ini, masukkan dia ke dalam surgamu, jauh-jauh dari toilet, ya Allah. Begitulah sedekah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mobil kredit, rumah kredit, panci kredit, skincare pun kredit. Memang putih tapi berkerut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin mati meninggalkan masjid. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita sebelum mati sempat meninggalkan masjid, insyaallah. Amin. Tadi Bapak sholat di mana? Itu masjid yang di pinggir jalan. Masjid apa namanya? Masjid Rahmatullah. Loh, macam-macam pernah kalian dengar nama itu? Rupanya Masjid Pak Rahmat Lubis, GM kita. Amin. Ustaz Somad, saya sudah bangun masjidnya, cuman bingung ngasih namanya Pak Ustaz. Aku kasih nama. Kasih nama Pak Ustaz. Oke, masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Ustaz, ini nama dia aja pula dikasihnya nama. Masjid apa namanya? Masjid Harapan Kita. Rupanya yang bangun Pak Harahap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinggalkan rumah yang besar, rumah itu akan dijual ahli waris. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Ibu, boleh saya bertanya? Jangan marah ya, jangan tersinggung ya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Memang aku tahu jawaban ini menyakitkan Pak, tapi saya cuma mau menyadarkan hakikat kita.
Bapak yang mengatakan kaulah buah hatiku, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Ternyata jawaban mereka, enggak. Sehidup semati mah, aku hidup, kau mati. Harta bersama deh, harta gono gini, kau begono, aku begini. Tapi yang kekal abadi mana? Itulah yang kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Jangan beli mobil, mati mobil nggak dibawa. Siapa bilang mati nggak bawa mobil? Mobil bisa nggak dibawa, Bu? Bisa. Mobil mana? Mobil ambulan. Ini orang-orang Batang Toru yang kaya-kaya, wakafkan satu mobil ambulan, ada orang sakit, ada orang meninggal, wakafkan untuk masjid, Masjid Al-Ikhlas Batang Toru. Masukkan ke garasi, sehingga kalau ada orang mau melahirkan tengah malam, jangan sampai tengah malam orang mau melahirkan, telepon puskesmas tak ada, melahirkan di jalan. Siapa nama anaknya? Lobang. Lahir pas lobang tuh, lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat baik dengan harta yang kita punya. Saya kalau disuruh meletakkan batu pertama, nggak mau saya. Berikut ini mari kita saksikan peletakan batu pertama. Jangan. Karena banyak batu yang saya letakkan, wal awwal wal akhiru, itu pertama dan terakhir. Tapi kalau pengguntingan pita kemarin di Padang Sidempuan, pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti Pondok Pesantren Al Ansor, mes, asrama, guru dan tamu. Oh, gagah saya menandatangan. Pernah saya acara pelantikan dan peresmian masjid. Nanti Ustaz Salman akan pencet, begitu tombol Ustaz pencet, nanti tirai akan terbuka, masjid. Begitu dipencet, macet pula. Tak penting penilaian manusia, yang penting kita sudah mencari duit. Duit dicari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sholat subuh tak sempat, sholat zuhur meeting, sholat asar rapat, sholat maghrib terlambat, sholat isya ketiduran. Begitu terus menerus, sembahyang tak sempat. Berangkat pagi, anak masih tidur. Pulang sore, anak sudah tidur. Sampai-sampai istri jatuh cinta sama supir. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Ini bapak kena penyakit mah akut karena sering tidak makan, terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat. Aneh. Saking sibuknya mencari dunia sampai tak sempat menikmati dunia. Duit banyak, emas banyak, tabungan banyak, dikasih orang daging kambing, kolesterol. Teh manis, diabetes meletus. Kacang, asam urat. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak ada hubungan dengan jamaah setempat. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu apa yang bisa kita nikmati? Menggendong anak tak sempat, bercanda dengan tetangga tak sempat. Dulu orang pagi masih sempat sholat di surau, habis sholat jumpa dengan tetangga, habis itu menggendong anak, habis itu pergi ke sawah. Azan zuhur tetap sholat, makan siang dengan istri di tengah pondok ladang, petang sebelum asar pulang. Apa yang terjadi? Habis isya tidur, anak 12. Sekarang nonton TV, sinetron, drama Korea, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Melegram. Anak 1. Kenapa? Kita tak bisa dikirim pakai Bluetooth. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu keberkahan hidup mana yang kita dapatkan? Tetangga tak pernah jumpa, anak tak dapat kasih sayang, istri merindukan belayan jiwa, kerja pun tidak, ke masjid pun tak pernah. Dihitung-hitung seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Akad nikah di masjid. Setelah itu tak pernah ke masjid. Ke masjid yang kedua, itulah dia tak pula mau di belakang imam, langsung disuruh di depan imam, sholat jenazah. Ke masjid tak pernah, silaturahim tak pernah, wirid yasin tak datang, tahlilan tak muncul. Lalu apa yang dicari hidup ini, saudaraku? Maka kalau masih sempat orang Batang Toru ini datang ke pengajian, alhamdulillah. Subuh tadi di masjid ramai karyawan pegawai, alhamdulillah. Masih sempat, Batang Toru masih ada wirid yasin, alhamdulillah. Masih ada maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran, masih ada acara Barzanji mengayun anak,
Alhamdulillah. Di tempat lain sudah tak ada lagi. Lahir anak orang tinggal kirim gambar, selamat akikah, semoga jadi anak soleh. Kawan-kawan tinggal komen, amin 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 amin. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga diampunkan dosanya, dimasukkan ke surga. Komen, amin 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 amin. Acara nikah, barakallahu lakuma, selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, amin 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 amin. Khawatirnya nanti pas kita mati diposting bini kita, amin 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 amin, kata dia. Mandilah kau sendiri. Nggak ada lagi orang memandikan jenazah kita. Kau galilah kubur kau sendiri, mati sendiri, gali kubur sendiri. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Batang Toru, insyaallah. Kenapa? Karena ini kalau tidak kita sampaikan kepada jamaah dalam rangka watawasau bil haq watawasau. Tabligh akbar tambang emas martabi, indahnya kebersamaan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Tak ada gambar Pak GM, tak ada gambar Bupati, tak ada gambar Ketua DPRD, tak ada gambar Kapolres dan Pak Dandim. Satu-satunya gambar Ustadz Abdul Somad. Entah di mana dapat orang ini. Tolong selesai acara nih panitia, kalian gulung gambar ini baik-baik. Karena kalau kalian serakkan, banyak kemarin acara selesai pilek pilkada dijadikan orang tuh penutup WC. Bayangkan kalau ini dicuri orang, dibuatnya penutup WC pas bagian dalam. Pas mau tengoknya saya senyum, tak jadi keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kali bapak-bapak polisi mengawal kajian kita ini. Saya terus terang kurang suka sama polisi ini, karena saya suka sama polwan. Mudah-mudahan ibu polwan istiqomah masuk surga. Jangan dipotong videoku tadi ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah bersyukur, syukur dengan lisan sudah, syukur dengan harta sudah, yang paling tinggi zakat, infak itu benda, sodakoh yang paling ringan. Apa sodakoh? Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyum ke wajah saudaramu sodakoh. Saya begitu sampai di Batang Toru ini, senyum semua jamaahku, tengok senyum. Ibu senyum boleh, bapak senyum boleh, bapak senyum ke istri bapak, jangan senyum ke bini orang. Ini banyak perempuan kalau sama laki orang senyum dia, bebedak dia, bebincu dia, 3 inci bedaknya. Tapi kalau pas di rumah beda-beda tipis sama mak lampir. Keluar suaminya dari kamar mandi, silap dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku ini bang, oh kusangka kau hantu. Begitu fotografer di Batang Toru, ditunggunya pose kita yang bagus, bukan dicarinya kapan kita silap. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi harta. Bersyukur dengan harta itu berapa Pak Ustaz? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Berapa bersyukur dengan harta? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7-7-nya dapat. Alhamdulillah. Tak bisa 7, 6, tak bisa 5, tak bisa 4, tak bisa 3, tak bisa 2, tak bisa 1. 1 pun tak bisa. Batang Toru itu sungai kan? Terjunlah ke sungai. Apa guna menghabiskan beras Batang Toru aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan lisan sudah, bersyukur dengan harta sudah, bersyukur dengan yang ketiga adalah dengan badan. Bersyukur dengan badan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur dengan badan, menolong orang, mengangkatkan barang. Bersyukur dengan badan, tawaf. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami tengok kemarin Ustadz Somad umroh akbar bulan Oktober kemarin ya. Saya umroh akbar setahun 2 kali, bulan Oktober dengan bulan Februari. Sumatera Utara ini dengan Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, namanya Grand Sapa Nauli. Daftar segera ke nomor ini, ingat kuota terbatas. Menangis di samping Ka'bah, labbaik. Kenapa kau menangis? Haru kali. Apa yang kau ingat? Ingat emak? Tidak. Ingat ayah? Tidak. Ingat bini? Tidak. Kenapa kau menangis? Habis belanja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum tawaf mencium Hajar Aswad, yakinkan betul, bukakan mata, baru cium Hajar Aswad, wangi. Banyak juga jemaah umrah ini pulang ngaku ke saya, Ustaz, katanya Hajar Aswad itu wangi, tadi pas ku cium kok enggak.
rupanya Afrika dicium. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, syukur dengan badan. Ada duit, tabung, simpan, daftar ONH, ongkos naik haji. Ini duit habis, dipakai untuk apa? Sabu-sabu, narkoba, pil anjing gila, kecubung. Habis duit mau mabuk juga, buat kopi, tuang spiritus, minum, niat mabuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini, guys? Yang mau kita cari hidup ini adalah ketenangan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Batang toru tak susah orang mau cari kerja. Campakkan aja batang, tumbuh karet. Campakkan lagi, tumbuh kelapa. Campakkan lagi, tumbuh sawit. Dijaga, dipelihara, dipupuk. Sedang sawit aja dia jaga, sedang sawit aja dia jaga, sedang karet aja dia jaga, sedang kelapa aja dia jaga. Apalagi kamu. Orang batang toru ini menjaga semuanya, dijaganya, tetap yang indah, yang cantik, rupawan. Tolong selesai acara ini, bunga-bunga ini balikkan kepada pemiliknya. Jangan nanti selesai acara, apalah kesan kau waktu Ustaz Somad datang ke Batang Toru, 4 pot hilang sampai sekarang nggak pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan, zikir, bersyukur dengan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Aku nggak bisa tegak, ruku, sujud Pak Ustaz, kena saraf kejepit, sakit badanku Pak Ustaz. Duduk di kursi, sholat duduk di kursi boleh. Rukuknya macam mana? Setengah. Sujudnya macam mana? Aku nggak bisa duduk di kursi Pak Ustaz. Baring. Kemana kiblat? Sana. Kepala ke utara, kaki ke selatan, miring arah kiblat. Aku tak bisa miring Pak Ustaz, sakit tulangku sebelah. Telentang. Allahu Akbar. Aku telentang pun tak bisa Pak Ustaz. Kami sembayangkan. Payah kali. Bersyukur dengan badan, baca Quran, Yasin wal Quranil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Saya ke Batang Toru, yang mengaji ini anak-anak. Kelas berapa anakku? Kelas 1 aliyah. Anak-anak kelas 1 aliyah. Apa sebetulnya yang mau ditunjukkan orang Batang Toru? Orang Batang Toru mau ngasih tahu saya, Ustaz Somad, di Batang Toru ini anak-anaknya aja begitu hebat ngajinya, apalagi bapaknya. Iya kan? Kalau nggak percaya tes kalian lah. Ibu, saya bertanya jangan jawab. Ibu, kutanya jangan jawab. Ibu, kuberikan pertanyaan, jawab dalam hati. Kapan suami kalian terakhir membangunkan malam sholat tahajud? Jangan jawab. Kalau nanti malam dibangunkannya ibu, diambilnya air, dipercikkannya, wake up my darling, bangun buah hati belayan jiwa. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, masak sahur. Bangun dia, dibentang ibu itulah sajadah, sajadah cinta sayang. Masya Allah, memang tak salah aku memilihmu, rupanya kau imam dunia akhirat. Allahu Akbar. Ustaz Somad, ya, ada yang mau kutanyakan tentang lakiku ini Pak Ustaz. Kenapa Bu? Dia kalau tahajud sama saya malam, itu dari awal sampai akhir tak berbunyi. Tahajud itu kan macam tarawih Pak Ustaz. Ibu kebetulan dapat takdir imam yang tak berbunyi. Hari gini zaman edan, laki mabuk, sakau, pesina, pelakor, pakai narkoba, pebinor, penjahat. Ibu punya suami mau bangun malam tahajud, tak berbunyi dia. Maafkan sedikit, jaga-jaga aja lah. Lama-lama berbunyi juga itu nanti. Kebetulan dia baru latihan sholat zuhur sama asar, PD-nya baru pada takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah bang, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia baru taubat, mungkin dia baru hijrah. Jangan diajak, dek, ku tengok jilbab kau ini kurang panjang. Kalau bisa kau pakailah jilbab panjang, baju panjang macam ibu-ibu badan kontak Majelis Taklim BKMT. Ibu tahunya macam mana kelakuan dia. Ibu bilangkan iya, dia cuma mau ibu anggukkan aja kepala. Iya bang, udah. Tak usah ibu bilang, alah kau baru tobat ngaji online aja. Itu pun baru tadi pagi dengar ceramah Ustaz Somad. Oh, kau ceramai pula aku. Sambal muncung kau tuh nanti. Apalah salahnya ibu bahagiakan hati dia. Iya wahai imamku, walaupun baru tadi pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik.
Wah, banyak juga yang belum nikah. Aku tengok yang bilang amin udah beranak-anak 3 nampak. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Ibunya baik, suaminya baik, suaminya soleh, istrinya solihah. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah wasol, anaknya soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Tapi kalau sudah suami sibuk main game online, habis duit pakai judi online, gaji tak pernah pulang ke rumah, takut sama bini, akhirnya bebini online. Ingat, azab nerakanya offline. Kau pikir masuk neraka itu online? Kau pikir masuk neraka itu streaming? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya tuyul. Ini kita nih di lapangan bola ini kan? Ustadz tahu ini lapangan bola? Tahu, saya ini lapangan bola. Dari mana Ustadz tahu? Itu tiang gawangnya. Banyak kali kiper ku tengok di situ. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, drone sudah ada di atas kepala. Lambaikan semua tangan ibu-ibu ke atas drone. Lambai, agak setengah jam lah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah enaknya kalau kita sholawat rame-rame ini, yang nggak hafal nggak ketahuan. Hafal kau sholawat yang dibaca Ustaz Somad tadi? Enggak, ku tengok mulut kau bergerak, itu namanya sholawat lip sync. Berawal dari meniru, lama-lama menghafal, lama-lama bisa, lama-lama suka, lama-lama cinta. Sholawat itu begitu, tiru aja sholawat yang pendek dulu, lama-lama suka, lama-lama hafal, lama-lama terngiang di telinga. Kita kalau mau tidur malam, apa lagu yang sering kita lantunkan, kita nyanyikan, itulah yang terngiang di telinga kita. Sallallahu wasallam. Jangan sampai pas kita mau tidur malam, pas kita mau sakratul maut, yang terngiang di telinga kita datang telinga kanan. Saudara yang dimuliakan Allah, rupanya kuntilanak. Saudara yang dimuliakan Allah, saya menengok anak-anak yang dibawa oleh emak-emak, ibu-ibu, kakak-kakak. Saya sedang tidak melihat ibu dan anak, saya sedang melihat almarhumah emak saya saat membawa saya 40 tahun yang lalu. Ibu selagi masih mau membawa anak, ibu masih mau membawa anak, memakaikan jilbab ke anak, Allah bisa karena biasa menanamkan cinta ibu anak, ikatan mental, spiritual, kedekatan. Ini anak-anak, ibu bapak masih yakin di Batang Toru ini masih ada tablik akbar 30 tahun yang akan datang? Kutanya sekali lagi, bapak ibu yang ada hadir di sini yakin ada tablik akbar lagi di sini 30 tahun lagi? Saya Abdul Somad, ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin, dengan mata kepalaku aku masih yakin di tanah lapang Batang Toru ini masih tetap ada tablik akbar 30 tahun yang akan datang. Siapa yang akan jadi panitianya? Nih, jadi panitianya. Nih yang akan jadi GM, general manajernya. Nih yang akan jadi ibu-ibu PKK-nya. Yang ceramah siapa? Tetap saya. Mereka nih akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Betul. Masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Datang saya kemari tahun 2035, 45, tahun 2055. Bapak-bapak ini, ibu-ibu udah banyak meninggal semua. Lalu kami pun bilang, untuk orang-orang yang dulu saya tausiah di sini tahun 2024, 30 tahun yang lalu, mereka sudah ada di dalam tanah. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. Kalian tersenyum melihat kami di alam barzah. Hari ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Pulang dari sini anak ibu akan semangat belajar, yang di pondok baca kitab, menghafal Quran, jadi tentara, jadi polisi, jadi pengacara, jadi ahli tambang, general manager, pemimpin, bupati, gubernur, wali kota, kepala dinas, kepala badan, ibu rumah tangga, penguasa, pejabat, orang kaya. Setelah itu mereka akan membangun Batang Toru, baldatun thayyibatun wa rabbun. Istrinya bertanya, abang, ya, abang dulu waktu kecil di Batang Toru kemana aja dibawa emak abang? Waktu itu aku dibawa emakku malam-malam nengok pentas. Apa itu? Dangdut. Abang, ketika abang kecil dulu kemana dibawa ayah abang?
aku dibawanya ke tanah lapang. Tahun berapa itu? 2024. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah nih, kita cerita almarhum dia ketawa pula. Apalah salahnya kalian pula-pula diam menjaga perasaan saya. Memang payah sama orang nggak prihatin dengan perasaannya. Saya kalau udah gini ini mau cepat pulang aja saya jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini tak lama. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, polisi, yang sebut ada orang. Nggak takut kalian nggak tangkap. Tentara, astagfirullahaladzim. General manager, ustaz, astagfirullah. Berdosa kalian lah. Saudara yang dimuliakan Allah, kita semua akan mati meninggalkan dunia yang indah ini. Apa yang kita wariskan untuk Batang Toru? Kita bangunkan masjid. Apa yang kita tinggalkan untuk Batang Toru? Kita tinggalkan anak-anak yang soleh, solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Yang pakai baju training warna biru, sada 2 tolu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemari satu orang. Naikkan dia ke atas, kalau nggak mau, ikat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Julian Syah Pratama, Bapak. Hah? Julian Syah Pratama, Ustaz. Julian Syah Pratama. Biasanya anak pertama. Anak keberapa? Anak pertama, Ustaz. Betul, anak pertama. Kelas berapa udah? Kelas 7, Ustaz. Kelas 7. Saya dulu sekolah sampai kelas 6 ya. Apa nggak hebat anak sekarang? Kelas 7. Kelas 7 itu kelas 1 SMP ya. Coba Julian Syah Pratama, Ustadz mau dengarkan. Bayangkan kau sekarang sedang jadi imam ini. Bacakan Al-Fatihah. Ini semua orang Batang Toru jadi makmumnya ini. Makmum tak boleh ketawa, diam kalian. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dia jadi imam, jamaahnya sebanyak ini tak menggeletar lututnya. Saya pernah datang hadir acara KKN, diminta anak semester 6 jadi pembawa acara yang terhormat, yang bertanggalan mik tuh. Kira-kira orang Batang Toru ini hebat apa nggak hebat? Aku dengan mata kepala aku sendiri sudah menengok, hebat, bisa. Kita doakan anak kita jadi sukses dunia akhirat insyaallah. Kasih makan halal, jangan kasih duit haram. Bawa dia ke masjid. Anak-anak perlu contoh suri tauladan. Anak-anak tak bisa main suruh ke masjid, kau ke masjid. Bapak nggak ke masjid, aku udah dewasa. Nggak bisa. Masya Allah, tabarakallah. MTS Negeri 3 Batang Toru Tapsel. Ya Allah, semua anak-anakku yang hadir ini jadikan mereka anak yang soleh dan solehah ya Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang yang hadir. Udah kalian foto aku sama Pratama tadi? Tolong cetakkan sebesar pintu, biar ditempelnya di ruang tamunya. Nanti anak istrinya menengok, setiap orang tamu menengok. Itu kau udah mau Ustaz Somad dulu? Iya, dikirim mereka saya Al-Fatihah. Itulah yang mau kita cari hidup ini. Semuanya tinggal kenangan saja, tapi yang kekal abadi adalah kenangan yang baik-baik. Mudah-mudahan kedatangan saya ke Batang Toru jadi kenangan yang baik insyaallah. Amin ya rabbal. Bersyukur dengan lidah sudah, bersyukur dengan harta sudah, bersyukur dengan badan tegak rukuk sujud keliling tawaf sa'i melontar jumrah menolong orang sudah. Yang terakhir bersyukur, yang keempat bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, sabar. Saya menengok orang Batang Toru sabar. Orang Batang Toru ini sabar apa tak sabar? Mana buktinya orang Batang Toru sabar? Tidak pakai atap,
tidak pakai karpet, tidak pakai alas, tidak pakai tenda. Mereka duduk di bawah panas terik. Mereka orang-orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kemungkinan ini, sabar atau terlambat. Pentas tenda yang disediakan. Abdul Somad itu enak ceramah ngomong, dia berada di atas karpet, karpetnya 2 lapis, pentas. Memang betul, aku memang pakai pentas, tapi kalau kalian tengok, panasnya masuk ke aku. Yang dinginnya orang yang di belakang ini. Kalian berdiri di sana, aku pun berdiri juga di sini. Kalian tegak di sana, sama nasib kita, sama-sama tegak. Bedanya kalian cuma tegak aja. Aku sambil bercakap, kalian bertegak sekali-sekali. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita di sini. Mana yang lebih mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan suami-suami di sini suami yang bertakwa. Takwa itu takut Allah, bukan takwa takut istri tua. Takut dia kepada Allah. Kemana duit gaji bang? Udah sembahyang kau? Itu baju koko yang kuletakkan di tas kau pakai sholat apa tidak? Kain kau pakai sembahyang apa tidak? Jangan kau sembahyang pakai celana, mungkin ada tetes kencing di sana. Istri yang takut kepada Allah membekali suaminya, suaminya pun takut kepada Allah, diberikannya gajinya. Dek, ini gajiku, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, semuanya kukasihkan ke kau karena aku bukan takut pada Allah, aku takut sama kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang selalu merepet ke suaminya, kau sedang di mana, pulang jam berapa, handphone kau mana, kenapa kau pasang password? Dia bukan benci sama bapak, dia takut duit bapak habis judi online, game online, bini online, cewek online. Betul kan, Bo? Betul kan, tuh? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan bapak dengan ibu terjaga. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak suami buat baik, mengajak istri buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Bang, dulu waktu kita pertama nikah susah, tak ada duit, ku tengok sembahyang kau 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan 7 duha, tahajud. Sekarang sejak duit banyak, ku tengok sembahyang kau setahun sekali, Idul Adha itu pun ngambil kupon. Sembahyang Jumat kau pun terlambat. Gimana ini ke depan? Maka ketika kita sudah bisa berbuat baik, ibu jangan pulang ke rumah petantang-petenteng, mentang-mentang sudah ngaji, jadi penggerak jamaah majelis taklim, lalu pulang ke rumah panggil suami, sini kau, ya ayyuhal kafirun. Bagaimanapun mereka tetap suami ibu. Innama huwa jannatuki wa naruki, dia bisa jadi surgamu, dia bisa jadi nerakamu. Dulu telapak kaki ibu lah tempat surga ibu, setelah menikah dialah jadi tempat surga ibu, kata Nabi. Innama huwa jannatuki, suami bisa jadi surga, wa nariki, suami bisa jadi neraka. Walaupun ibu polwan, ibu pakai seragam, ibu pakai pistol, suami ibu orang biasa, ibu tetap berkata, bang, di tengah jalan aku yang menangkap, tapi di rumah ini tangkaplah aku. Walaupun ibu wanita karir, S1, S2, S3, S10, S2, S2, S bandul, tapi di rumah ibu katakan, suamiku, kau adalah imamku, kau adalah pembimbingku, kau adalah kepala rumah tangga di sini, kau adalah nahoda kapal kami. Memang aku anak orang kaya, sawit bapakku sejauh mata memandang, kebun karet bapakku 7 turunan tak habis-habis, dan kau adalah salah satu dari asnaf fakir miskin. Tapi walaupun begitu, kau kuku muliakan. Semua duit gajiku ini ambillah untuk kau bang. Jangankan duit ini, nyawa aku berikan. Tapi kalau kau macam-macam, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, keluarganya baik. Kalau keluarga baik, RT RW baik, RT RW baik, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi baik. Kalau kabupaten baik, maka insya Allah provinsi semesta baik. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya memperbaiki negeri ini dengan tausiah, dengan ceramah, dengan khutbah, dengan kultum. Tapi ceramah ini kalau tidak disupport, tidak diamankan oleh Bapak TNI Polri, ini Batang Toru ini aman atau tidak aman? Aman. Banyak kali pengawalnya, polisi, tentara, TNI, Polri, dari pemuda Pancasila. Pancasila. Oh, 3 orang aja orang tulisan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari PT AR, semua ini terwujud karena kerjasama kita bersama. Siapa yang paling banyak pahalanya di antara kita ini? Oh, yang paling banyak pahalanya Ustaz Somad, karena dia yang ceramah, dia yang ngomong. Oh, pasut terasa kesemutan kaki saya.
Rupanya udah lebih sejam saya berdiri. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang udah jam 10 lewat 10. Ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana cuma 60 menit. Di Batang Toru inilah kelewatan 10 menit. Kenapa? Saking surnya berceramah di depan orang yang hatinya tulus dan ikhlas ini. Saya ceramah itu tidak selamanya 1 jam. Kadang-kadang pernah juga 15 menit. Cemana lah kita mau lama? Baru kita ngomong udah keluar kuda nim. Baru kita ngomong sebentar udah ada orang menggaruk kepala. Itu garuk kepala itu artinya lama kali lah penderitaan ini. Tapi di Batang Toru, saya sangka tadi karena tak dapat tenda pulang mereka tetap duduk bersama. Sebagaimana kita berkumpul di Batang Toru ini, berkumpul jugalah kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan Batang Toru ini dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari judi, selamatkan dari maksiat, selamatkan dari pelakor, selamatkan dari LGBT. Tetap tumbuhkan sawit, karet, kelapa, berikan rezeki supaya mampu berwakaf, berinfak dan bersedekah. Kita tidak pernah berpisah, karena walaupun setelah ini saya akan pulang melanjutkan ke Sipangambat, habis itu langsung ke Labura, Labusel, habis itu langsung ke Medan, pulang hari Senin. Tapi insya Allah kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad, tak usah banyak-banyak, doa untuk saya satu saja, matikan Ustaz Somad husnul khotimah. Semangat orangnya. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik.